Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, Ibu sebagai koordinator THQ akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang keTHQ-an yang ada di Madrasah Tsanawiyah Persis Tarogong. THQ itu adalah kepanjangan dari tilawah, T-nya yang artinya membaca. Yang kedua H-nya itu adalah hifz, yaitu menghafal, dan Q-nya adalah Al-Quran. Jadi THQ itu adalah tilawah hifdzul Quran. Kalau Al-Quran tentu kalian sudah pada tahu dan bahkan sudah kenal tentang apa itu Al-Quran, karena tentunya sejak kalian TK kalian sudah belajar tentang cara membaca Al-Quran. Bahkan mungkin di antara kalian ada beberapa yang sudah hafal surat-surat yang ada di juz 30. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan kepada kalian apa arti dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, serta membacanya adalah ibadah. Dalam pelajaran THQ nanti kalian akan dibimbing oleh seorang murabbi atau murabbiyah tentang tahsin dan tahfidz. Apa itu tahsin? Tahsin adalah cara membaca Al-Quran yang benar. Sedangkan tahfidznya itu kalian nanti akan dibimbing untuk mulai menghafal surat yang ada di juz 29. Kenapa kita harus belajar tahsin? Nah, tujuannya adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada dua, yaitu kesalahan yang berat seperti salah dalam pengucapan makhraj, atau yang seharusnya panjang malah dibaca pendek, atau yang pendek malah dibaca panjang, sehingga mengakibatkan perubahan makna ayat Al-Quran tersebut. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan yang ringan yaitu seperti guna tidak ditahan atau yang lainnya, itu tetapi tidak merubah makna dari ayat Al-Quran tersebut. Untuk target dan kiat tahsin tilawah, yaitu yang pertama, kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. Yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kalian bisa lihat dalam bagian ini bagaimana caranya supaya kita punya kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Ternyata supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran itu diperlukan kita banyak tilawah dan banyak mendengar. Sedangkan untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka diperlukan kita untuk paham tajwidnya dan harus banyak talaqi. Apa itu talaqi? Nah, talaqi itu adalah belajar membaca Al-Quran secara langsung dibimbing oleh seorang guru Al-Quran,
sehingga nantinya kalian akan dibimbing untuk belajar huruf ya yang terdapat dalam Al-Quran, gunnahnya, madnya, sehingga nanti dilanjutkan dengan ayat-ayat gharibah, tafkhim, dan tartib. Nah, kalau itu semua sudah kalian pelajari, maka insya Allah kalian akan bisa membaca Al-Quran dengan mahir. Nah, ini adalah salah satu contoh kalian yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Kapan belajar THQ-nya dan bagaimana teknisnya? Nah, kalau seandainya kalian belajar secara normal ya, atau tatap muka di sekolah, maka kalian akan belajar THQ dalam seminggu itu hanya 1 kali, itu selama 2 jam pelajaran atau 80 menit. Sedangkan kalau masa virtual, maka kalian akan belajar THQ-nya setiap hari, itu selama 60 menit, kecuali nanti Jumat libur, itu dengan menggunakan grup WhatsApp ya, nanti akan dibimbing oleh murabi kalian masing-masing. Nah, untuk metodenya, kalian sistemnya dengan metode talaki, yaitu kalian akan berhadapan langsung dengan guru atau murabi kalian dalam sistem halakoh atau kelompok kecil, dan nantinya setiap halakoh terdiri dari 10 atau 11 orang santri dengan 1 murabi atau murabiyah. Nah, ini adalah salah satu contoh model halakoh belajar secara normal yang dilakukan di masjid. Ini ada yang RG-nya, ada juga yang UG-nya. Nah, belajarnya itu di dalam, ada yang berada di dalam masjid, ada juga yang di luar masjid, dan ada juga yang di kelas. Nah, tapi kalau di kelas itu dalam satu kelas ada 2 halakoh dengan tetap dibimbing oleh 2 murabi atau murabiyah.
dalam pembelajaran THQ itu ada tingkatan-tingkatannya atau disebut dengan levelisasi. Itu ada 5. Yang pertama adalah i'dadi, yang kedua adalah takhiri, yang ketiga takmili, yang keempat takhusus, dan yang terakhir adalah tahfidz. Untuk level yang pertama yaitu i'dadi, nanti kalian akan belajar tentang teori dari ilmu tajwid. Itu yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua ilmu tajwid itu sendiri, yang ketiga adalah hukum isti'adzah dan basmalah, yang terakhir adalah makharijul huruf. Sedangkan untuk hafalannya itu hanya 3 surat saja dari juz 29, itu surat Al-Musarat, Al-Qiyamah, dan Al-Qalam. Dan nanti ketiga surat ini harus betul-betul kuat ya, harus mungkin, sehingga nanti ketika kalian diuji untuk kenaikan level, ketiga surat ini harus sudah hafal. Dan untuk teorinya keempat dari teori ini juga harus dikuasai, sehingga diharapkan nanti kalian bisa naik ke level selanjutnya, yaitu level takhili. Untuk level takhili nanti kalian akan mempelajari tentang hukum gunnah, hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, dan macam-macam idgham. Sedangkan untuk hafalannya nanti kalian akan menghafal surat Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Al-Mujammil, dan Al-Mudaththir. Dan diharapkan nanti ketika di akhir tahun pelajaran atau ketika naik kelas 8 ini akan diujikan kembali surat-surat yang sudah kalian hafalkan, itu baik di level i'dadi maupun di level tahili. Itu artinya ketika kalian berada di level tahili, maka kalian harus sudah hafal ketujuh surat yang sudah kalian hafalkan, mulai dari Al-Musalat, Al-Qiyamah, Al-Qalam, dan Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Al-Mujammil, sama Al-Mudaththir. Untuk level yang ketiga itu level takmili. Ini kalian akan belajar tentang teori hukuman. Sedangkan untuk hafalannya itu sisa dari surat yang belum dihafalkan di juz 29, yaitu surat Al-Mulk, Al-Jin, Nun, dan Al-Insan. Tetapi ketika dalam ujiannya, ujian kenaikan level, maka kalian akan diujikan itu sebanyak 1 juz, karena di level i'dadi sudah hafal 3 surat, di level takhili sudah hafal 4 surat, dan sisanya di level takmili, sehingga diharapkan kalian nanti pada saat ketika ujian kalian sudah menguasai 1 juz dari juz 29. Dan diharapkan kalau sudah hafal maka insya Allah kalian akan naik ke level takhusus. Nah, ini level takhusus. Itu di sana nanti kalian akan belajar tentang teori hamzah qata dan hamzah wasal, hukum lam ta'rif, lafaz jalalah, waqaf, dan istilah dalam Al-Quran. Sedangkan untuk hafalannya itu kalian nanti akan mulai menghafal di juz 28, itu surat Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surat As-Saff. Nah, selanjutnya ini level terakhir dalam THQ, yaitu level tahfidz. Level tahfidz ini kalian akan belajar tentang teori adab dan kiat menghafal Al-Quran. Dan untuk hafalannya kalian akan menghafal sisa yang belum dihafalkan di juz 28, itu surat Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Tolaq, dan At-Tahrim. Untuk ujian kenaikan level ini dilakukan itu setiap akhir semester bersamaan dengan PAS dan PAT. Ujian THQ biasanya dilaksanakan di masjid, baik itu teori maupun hafalannya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, bagi santri yang telah lulus dalam teori dan hafalannya, itu akan naik ke level berikutnya. Sedangkan bagi yang tidak lulus, maka dia akan tetap
di level tersebut selama 1 semester. Untuk itu diharapkan kalian semuanya setiap semester bisa naik ke level selanjutnya. Setiap santri, baik yang naik level maupun yang tetap, itu akan mendapat. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika sedang berlangsung ujian teori. Nanti kalian akan duduk berbaris ya dengan rapi, dan murabiah kalian akan berada di sekitar kalian untuk mengawasi jalannya ujian teori tersebut. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan tentang ketehakian. Dan selanjutnya silakan kalian simak video-video berikut ini untuk memotivasi kalian supaya semangat dalam belajar Al-Qur'annya. Alangkah ruginya orang yang tak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berniaga, tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran, tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجدا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عنك، والله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط. ذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرزته وملكته،
وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن Dari kedua video barusan dapat kita lihat bagaimana perjuangan dari seorang penghafal Al-Quran, meskipun dalam keadaan buta, meskipun dalam keadaan tidak bisa bicara, tetapi mereka tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Ketika yang tidak bisa melihat, pada saat ketika dia ditanya apakah lebih memilih untuk dalam kebutaannya ataukah Allah kembalikan penglihatannya, ternyata dia lebih memilih untuk tetap dalam keadaan tidak bisa melihat, karena dia takut, dia khawatir ketika Allah kembalikan penglihatannya dia menjadi seorang yang lalai dengan Al-Quran. Begitu juga dengan yang tunawicara, mereka sangat semangat dalam menghafal Al-Qurannya meskipun harus menghafal dengan isyarat tangannya. Nah, semoga saja dari kedua video barusan dapat memotivasi Anda semua untuk semangat dalam mendekati Al-Quran, semangat dalam belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah di Madrasah Sanawiyah versi Tarabong ini kalian nanti akan belajar THQ, di mana di sana kalian akan belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Juga kalian akan dibimbing untuk menghafal Al-Quran, sehingga nantinya diharapkan kalian bisa menjadi seorang ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga saja Allah menjadikan kalian semua itu adalah menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.